The most important thing is that when I was appointed as a head coach, the team was already playing a system. Tepat malam ini, biarpun kalah telak dan jadi lumbung gol, tetap alhamdulillah. Fans timnas Indonesia jangan sedih dan putus asa. Tepat malam ini, biarpun kalah telak dan jadi lumbung gol, tetap alhamdulillah. Fans timnas Indonesia jangan sedih dan putus asa. Ternyata timnas Indonesia sengaja mengalah dari Jepang agar laga hidup mati di ronde 4 tidak terbaca oleh lawan. Ini bagian dari strategi sebab pertandingan Jepang versus Indonesia sudah tidak menentukan apa-apa. Seperti kita ketahui, pertandingan sesungguhnya adalah ronde 4. Di mana Indonesia, Uni Emirat, Qatar, Irak, dan 2 tiket lagi jadi rebutan grup B Oman versus Palestina serta grup C Australia dan Arab Saudi. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia untuk babak keempat sendiri akan berlangsung 8 hingga 14 Oktober 2025. 6 tim dibagi ke dalam 2 grup, dengan juara di masing-masing grup berhak lolos ke Piala Dunia 2026, sedangkan 2 tim runner-up menjaga peluang dengan lolos ke round 5 alias playoff interkonfederasi. Mari kita bahas teman-teman. Tapi Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Sebelumnya diketahui, timnas Indonesia dibantai Jepang 0-6 di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim nasional Indonesia harus menelan kekalahan telak saat menghadapi Jepang dalam laga terakhir grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bertanding di Stadion Suita, Osaka, Selasa malam, 10 Juni 2025, skuad Garuda dipaksa menyerah dengan skor menyakitkan 0-6. Di bawah arahan pelatih Patrick Kluivert, Indonesia tidak mampu berbuat banyak sejak awal pertandingan. Hanya dalam 45 menit pertama, gawang Emil Audero sudah kebobolan 3 kali. Jepang menunjukkan dominasinya sejak peluit pertama dibunyikan dan terus menekan pertahanan Indonesia tanpa henti. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, dengan melihat permainan timnas Indonesia versus Jepang tadi, apakah kalian yakin skuad Garuda mampu lolos ke Piala Dunia 2026? Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas. Bravo Patrick Kluivert. Bravo PSSI. Ayo Garuda. Buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Patrick Kluivert CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Gol pembuka datang dari sundulan Daichi Kamada di menit ke-15, memanfaatkan umpan silang Shunsuke Mito. 4 menit berselang, Takefusa Kubo menggandakan keunggulan. Menjelang turun minum, Kamada kembali mencetak gol keduanya, membuat Jepang unggul 3-0 di babak pertama. Memasuki paruh kedua, dominasi Jepang tidak mereda. Ryoya Morishita menambah gol keempat di menit ke-55, disusul Shuto Machino yang memperlebar keunggulan menjadi 5-0 hanya 3 menit kemudian. Mao Hosoya menutup pesta gol Samurai Biru di menit ke-80. Skor 6-0 bertahan hingga peluit akhir. Dengan hasil ini, Indonesia mengakhiri perjuangannya di posisi juru kunci grup C. Sementara itu, Jepang memastikan diri melaju sebagai juara grup. Kegagalan ini tentu jadi bahan evaluasi bagi timnas Indonesia untuk menatap masa depan, terutama jika ingin bersaing lebih kompetitif di kancah internasional. Lebih lanjut,
Kekalahan telak 0-6 yang dialami timnas Indonesia dari Jepang menggambarkan adanya jurang kualitas yang masih cukup lebar antara tim Garuda dan tim-tim papan atas Asia. Jepang bermain sangat disiplin dan efisien, sementara Indonesia terlihat kesulitan sejak menit awal, baik dalam bertahan maupun dalam mengalirkan bola ke lini depan. Pertandingan ini menunjukkan bahwa timnas Indonesia masih harus banyak berbenah, terutama dalam hal taktik, organisasi pertahanan, dan kepercayaan diri saat melawan tim kuat. Jepang tidak hanya unggul secara teknik, tapi juga dalam penguasaan bola, pergerakan tanpa bola, dan pemanfaatan ruang. Meski begitu, laga ini juga bisa menjadi pelajaran berharga bagi para pemain muda Indonesia. Menghadapi tim sekelas Jepang memberi gambaran nyata soal level permainan yang harus dicapai jika ingin bersaing di tingkat Asia. Pelatih Patrick Kluivert harus cepat menemukan formula terbaik untuk memperbaiki struktur permainan, baik saat menyerang maupun bertahan. Kekalahan menyakitkan ini memang mengecewakan, tapi bisa jadi momentum untuk melakukan evaluasi besar-besaran. Dari sini, timnas Indonesia perlu membangun fondasi yang lebih kuat, termasuk dalam hal mental bertanding, agar mampu tampil lebih kompetitif ke depannya. Perbandingan gaji Patrick Kluivert dan Hajime Moriyasu, jelang duel Indonesia versus Jepang. Pertemuan antara timnas Indonesia dan Jepang pada laga terakhir Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menjadi sorotan, tak hanya dari sisi teknis tetapi juga dari sisi para pelatih. Salah satu hal menarik yang jadi perbincangan adalah perbandingan gaji antara pelatih Garuda, Patrick Kluivert, dan juru taktik Samurai Biru, Hajime Moriyasu. Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Suita, Osaka, pada Selasa, 10 Juni 2025. Meski hasil laga ini tidak lagi menentukan nasib kedua tim, Jepang telah memastikan tiket ke Piala Dunia, sementara Indonesia mengamankan posisi untuk melaju ke babak keempat kualifikasi. Pertemuan ini tetap penting dari sisi gengsi dan persiapan ke fase berikutnya. Gaji Patrick Kluivert pelatih timnas Indonesia. Patrick Kluivert, mantan striker top Belanda, kini menjadi nahoda timnas Indonesia. Sebelum menjabat posisi ini, ia pernah menempati berbagai posisi strategis seperti Direktur Teknik di Paris Saint-Germain, PSG, dan Kepala Akademi Barcelona. Sebagai pelatih kepala, ia sempat memimpin timnas Curaçao dan klub Turki Adana Demirspor. Dengan rekam jejak tersebut, Kluivert menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun dengan PSSI dari 2025 hingga 2027, yang mencakup opsi perpanjangan. Gaji bulanannya diperkirakan berada di kisaran Rp1,3 hingga Rp1,5 miliar, atau sekitar Rp18 miliar per tahun. Jika menyelesaikan masa kontraknya secara penuh selama 2 tahun, total penghasilan Kluivert bisa mencapai Rp36 miliar. Meskipun nominal ini masih di bawah gaji Shin Tae-yong saat melatih Indonesia, sekitar Rp1,9 miliar per bulan, angka tersebut mencerminkan kepercayaan PSSI terhadap kemampuan dan potensi Kluivert membawa Indonesia melangkah lebih jauh. Gaji Hajime Moriyasu, pelatih timnas Jepang. Sementara itu, Hajime Moriyasu adalah sosok berpengalaman yang sudah menangani Jepang sejak 2018. Ia menjadi satu-satunya pelatih asal Jepang yang sukses membawa negaranya lolos ke babak 16 besar Piala Dunia sebanyak 2 kali, 2018 dan 2022, termasuk kemenangan sensasional atas Jerman dan Spanyol di Qatar 2022. Sebagai pelatih veteran dengan prestasi mentereng di kancah internasional, Moriyasu digaji sekitar 150 juta yen per tahun, atau setara dengan USD 1 juta, sekitar Rp15,7 miliar per tahun. Kontrak tahunan tersebut dinilai cukup wajar, mengingat pencapaiannya bersama tim nasional Jepang. Kesimpulan, secara nominal, Patrick Kluivert menerima gaji tahunan yang sedikit lebih tinggi dibandingkan Hajime Moriyasu. Namun, hal ini tak serta-merta mencerminkan kualitas semata. Moriyasu memiliki pengalaman panjang dan pencapaian nyata bersama Jepang, sementara Kluivert sedang menapaki awal karirnya bersama timnas Indonesia dengan semangat dan harapan baru. Pertemuan keduanya di pinggir lapangan nanti bukan hanya pertarungan taktik, tapi juga simbol dari dua pendekatan berbeda dalam membangun tim nasional. Lebih lanjut, pertemuan antara timnas Indonesia dan Jepang pada laga terakhir Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 memang menarik dari berbagai sisi, terutama jika melihat siapa yang duduk di kursi pelatih masing-masing tim. Patrick Kluivert, nama besar dari dunia sepak bola Eropa, kini memimpin skuad Garuda di tengah ekspektasi tinggi dan masa transisi usai era Shin Tae-yong. Sementara itu, Hajime Moriyasu merupakan sosok yang sudah mapan dan membuktikan kapasitasnya membawa Jepang tampil konsisten di level tertinggi. Dari sisi gaji, Kluivert mendapatkan bayaran sedikit lebih tinggi dibanding Moriyasu.
Namun konteksnya penting, Moriyasu sudah lama membuktikan diri bersama Jepang, sehingga stabilitas dan kepercayaan publik kepadanya sudah terbangun. Sedangkan Kluivert datang dengan nama besar sebagai pemain, tapi masih perlu menunjukkan keberhasilan nyata sebagai pelatih kepala, khususnya di panggung Asia. Perbedaan latar belakang ini mencerminkan dua pendekatan berbeda dalam membangun tim nasional. Jepang memilih kesinambungan dan pelatih lokal yang memahami kultur sepak bola negaranya, sementara Indonesia mencoba gebrakan baru dengan membawa sosok berkelas dunia yang bisa memberikan perspektif internasional. Pertandingan ini mungkin tidak menentukan nasib di klasemen, tetapi tetap penting sebagai tolok ukur bagi Indonesia, apakah mereka bisa bersaing secara taktik dan mental melawan tim yang sudah lebih matang. Ini juga menjadi ajang pembuktian awal bagi Kluivert, apakah ia hanya besar di nama atau mampu memberi arah baru bagi sepak bola Indonesia. Pertandingan melawan Jepang bukan sekadar laga terakhir di grup, tapi momen untuk menunjukkan siapa kita sebenarnya. Tak peduli seberapa besar nama lawan, Indonesia telah membuktikan bahwa semangat juang dan kerja keras bisa menutup celah dengan tim-tim besar. Bagi Patrick Kluivert, ini bukan hanya soal hasil, tapi tentang membangun fondasi baru, memulai era yang lebih berani, lebih disiplin, dan lebih percaya diri. Dan bagi para pemain, inilah panggung untuk membuktikan bahwa mereka layak berdiri sejajar dengan raksasa Asia. Kita mungkin bukan favorit di atas kertas, tapi sejarah selalu berpihak pada mereka yang berani bermimpi dan tidak takut untuk melawan arus. Garuda tak pernah terbang karena takut badai. Garuda terbang tinggi karena tahu, di atas badai, langit lebih luas. Terus berjuang, Indonesia. Lawan bukan untuk ditakuti, tapi untuk ditaklukkan. Jangan pernah remehkan kekuatan dari keyakinan dan kerja keras. Saat timnas Indonesia menghadapi Jepang, tim yang syarat pengalaman dan prestasi, yang dibutuhkan bukan rasa takut, tapi semangat untuk memberi segalanya di lapangan. Ini bukan hanya soal skor akhir. Ini tentang harga diri, tentang menunjukkan bahwa Garuda tak terbang rendah, dan bahwa kita bisa berdiri sejajar dengan siapapun. Nama besar lawan tak menentukan hasil, tapi keberanian, disiplin, dan tekad kita yang akan berbicara. Setiap tackle, setiap umpan, setiap lari tanpa henti adalah bentuk cinta pada bendera di dada. Bermainlah bukan hanya dengan kaki, tapi juga dengan hati. Karena saat seluruh negeri menaruh harapan, kalian bukan hanya 11 pemain, kalian adalah semangat jutaan orang. Terus melangkah. Terus bertarung. Garuda tak pernah mundur. Bologna serius incar Jai Idzes untuk perkuat skuad di Liga Eropa. Bek andalan timnas Indonesia, Jai Idzes, tengah menjadi buruan serius klub Serie A Italia, Bologna. Klub yang baru saja menjuarai Coppa Italia 2024-2025 itu ingin memperkuat lini pertahanan mereka jelang tampil di Liga Eropa musim depan. Pemain berusia 24 tahun ini masih terikat kontrak dengan Venezia hingga 2027. Namun, dengan kondisi Venezia yang terdegradasi ke Serie B, peluang hengkang bagi Jai semakin terbuka lebar. Beberapa klub Eropa bahkan sudah mulai menunjukkan ketertarikan, dan Bologna termasuk yang paling aktif memantau perkembangan sang pemain. Menurut laporan dari media Italia, pelatih Bologna, Vincenzo Italiano, telah mengamati performa Jai saat Venezia berhadapan dengan Bologna pada akhir Maret 2025. Penampilan solid sang bek membuat Bologna yakin untuk menjadikannya bagian dari proyek mereka di kompetisi Eropa. Pemain kunci di timnas dan klub. Jai Idzes tidak hanya bersinar di level klub, tetapi juga menjadi pilar penting di timnas Indonesia. Ia bahkan dipercaya mengenakan ban kapten dalam perjuangan menuju Piala Dunia 2026. Di level klub, musim ini Jai tampil dalam 32 pertandingan bersama Venezia dan menyumbang 1 gol. Ia juga dipercaya menjadi kapten dalam 12 laga terakhir, prestasi yang membanggakan bagi pemain Indonesia di kompetisi elit seperti Serie A. Dengan nilai pasar yang kini ditaksir mencapai 86 miliar rupiah, Jai menjadi aset penting bagi Venezia. Maka tak heran jika klub tersebut menetapkan harga sekitar 5 juta euro, sekitar 92 miliar rupiah, bagi tim manapun yang ingin memboyongnya. Bologna atau Inter Milan? Selain Bologna, Inter Milan juga dikabarkan memantau Jai Idzes secara intens. Meski begitu, peluang bermain reguler di Bologna dinilai lebih besar ketimbang bersaing di skuad penuh bintang milik Inter. Maka dari itu, Bologna dianggap sebagai destinasi yang lebih realistis bagi Jai untuk terus berkembang dan mendapatkan jam terbang tinggi di Eropa. Langkah besar bagi pemain Indonesia. Jika transfer ini terwujud, Jai Idzes berpotensi menjadi salah satu pemain Indonesia pertama yang tampil di panggung besar kompetisi Eropa bersama klub papan atas Italia. Hal ini tentu menjadi langkah penting dalam mengangkat citra sepak bola Indonesia di mata dunia. Lebih lanjut,
Situasi yang sedang dihadapi Jai Itzes menunjukkan perkembangan yang sangat positif bagi sepak bola Indonesia. Minat serius dari klub Serie A seperti Bologna, dan bahkan Inter Milan, menunjukkan bahwa performa Itzes di level klub maupun timnas Indonesia memang layak diperhitungkan. Ini adalah bukti bahwa pemain Indonesia kini mampu bersaing di kompetisi elit Eropa, sesuatu yang dulu sulit dibayangkan. Kondisi Venezia yang terdegradasi juga membuka peluang besar baginya untuk naik level, apalagi kontraknya masih panjang. Bologna bisa menjadi pilihan yang realistis karena mereka tampil di Liga Eropa musim depan dan butuh pemain yang tangguh serta punya pengalaman internasional seperti Itzes. Sementara itu, ketertarikan Inter Milan memang terdengar menggiurkan, tapi ada risiko terbatasnya waktu bermain di klub sebesar itu. Harga yang dipatok oleh Venezia sekitar 92 miliar rupiah mencerminkan keyakinan mereka terhadap nilai jangka panjang Itzes. Meski mahal, klub-klub besar seperti Inter Milan bisa saja bersedia membayar jika melihat potensi dan kontribusi strategisnya di lini belakang. Secara keseluruhan, perkembangan ini merupakan angin segar untuk sepak bola nasional. Jai Itzes bukan hanya menunjukkan kualitas pribadi, tapi juga membuka jalan bagi pemain Indonesia lainnya untuk berkarir di panggung Eropa. Perjalanan Jai Itzes adalah bukti nyata bahwa kerja keras, ketekunan, dan keyakinan pada diri sendiri bisa membawa seseorang dari titik awal yang sederhana ke panggung tertinggi dunia. Ia membuktikan bahwa asal-usul bukan batasan, dan bahwa pemain dari negara yang jarang disorot dunia sepak bola pun bisa menarik perhatian klub-klub elit Eropa. Kalau Jai bisa, kenapa kamu tidak? Tak ada mimpi yang terlalu tinggi jika disertai usaha yang tak pernah berhenti. Jalan menuju sukses mungkin tidak selalu lurus atau mudah, tapi setiap tantangan adalah pijakan menuju level yang lebih tinggi. Terus asah kemampuanmu, jaga disiplin, dan jangan takut bermimpi besar. Dunia ini luas, dan selalu ada tempat bagi mereka yang berani melangkah. Mulailah dari sekarang. Karena masa depan yang hebat tidak menunggu, ia dibentuk hari ini. Tom Haye sebut laga kontra Jepang jadi cerminan kekuatan timnas Indonesia. Gelandang timnas Indonesia, Tom Haye, menganggap pertandingan melawan Jepang sebagai momen penting untuk mengevaluasi kemampuan skuad Garuda. Menurutnya, laga ini bisa menjadi tolok ukur untuk menilai sejauh mana kekuatan tim saat ini, apalagi Jepang dikenal sebagai salah satu tim terbaik di kawasan Asia. Pertandingan antara Jepang dan Indonesia akan berlangsung pada Selasa, 10 Juni 2025, di Stadion Panasonic, Suita, Osaka. Ini merupakan laga ke-10 dalam grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, dan dijadwalkan mulai pukul 17.35 waktu Indonesia Barat. Laga tak tentukan nasib, tapi tetap krusial. Walau hasil pertandingan ini tidak akan memengaruhi kelolosan kedua tim, karena Jepang sudah mengamankan tiket ke Piala Dunia dan Indonesia lolos ke putaran keempat, Tom Haye tetap menilai laga ini sangat penting. Kalau sebuah tim sudah berlatih dan bermain bersama selama beberapa minggu, tentu ada keinginan untuk menunjukkan performa terbaik, ujar pemain berusia 30 tahun itu dalam kanal YouTube The Highway pada Sabtu, 7 Juni 2025. Ia menambahkan, memang hasilnya tak berpengaruh lagi terhadap klasemen, tapi sebagai pemain profesional, penting bagi kami untuk mengetahui di mana level permainan kami saat ini. Ujian dan pengalaman berharga. Menurut Haye, bermain di kandang Jepang akan menjadi pengalaman luar biasa, terutama bagi para pemain muda. Ia menilai laga ini bukan hanya pertandingan biasa, tapi kesempatan untuk mengukur posisi Indonesia dibanding tim kuat seperti Jepang. Bertanding di kandang Jepang akan memberikan pelajaran yang sangat berharga. Ini adalah kesempatan untuk melihat sejauh mana perkembangan kami. Karena itu, kami akan menghadapi laga ini dengan sungguh-sungguh dan berupaya mendapatkan hasil terbaik, ungkapnya. Posisi timnas dan peluang klasemen. Saat ini, Indonesia berada di posisi keempat klasemen sementara grup C dengan perolehan 12 poin. Tim asuhan Patrick Kluivert sudah tidak mungkin menyalip Australia yang ada di posisi kedua dengan 16 poin, dua posisi teratas berhak lolos langsung ke Piala Dunia. Dengan hanya satu laga tersisa, Indonesia masih bisa finish di posisi ketiga atau keempat. Hasil akhir akan dipengaruhi oleh pertandingan melawan Jepang dan duel antara Arab Saudi dan Australia, mengingat Garuda hanya tertinggal 1 poin dari Arab Saudi. Lebih lanjut, pertandingan antara timnas Indonesia dan Jepang, meskipun tidak lagi menentukan nasib di klasemen, tetap memiliki makna yang besar. Dalam dunia sepak bola, laga seperti ini sering disebut sebagai uji mental dan kualitas, karena mempertemukan tim yang tengah berkembang dengan salah satu raksasa Asia. Tom Haye menunjukkan sikap profesional yang patut diapresiasi. Ia tak melihat laga ini sebagai formalitas, melainkan kesempatan berharga untuk mengukur seberapa besar progres tim.
Ini menunjukkan bahwa pemain naturalisasi seperti Haye tidak hanya membawa kualitas teknis, tetapi juga mentalitas dan standar tinggi dalam bersikap sebagai bagian dari tim nasional. Jepang, yang sudah mapan secara sistem dan pengalaman, bisa menjadi cermin yang realistis untuk menilai kekuatan Indonesia. Dengan hasil pertandingan tak lagi berpengaruh, tekanan untuk menang mungkin berkurang, tapi justru itu bisa membuka ruang bagi para pemain Indonesia untuk tampil lebih lepas, bereksperimen, dan belajar dari atmosfer pertandingan level tinggi. Di sisi lain, hasil dari laga ini tetap akan memengaruhi kepercayaan diri tim menuju babak keempat kualifikasi. Jika mampu tampil kompetitif, apalagi meraih hasil positif, itu akan menjadi modal psikologis yang besar bagi skuad Garuda. Namun, yang lebih penting dari skor akhir adalah bagaimana Indonesia bermain. Apakah bisa menjaga organisasi permainan, disiplin bertahan, dan menunjukkan pola serangan yang jelas. Laga ini juga bisa memberi pelajaran bagi pelatih Patrick Kluivert dalam menilai pemain yang siap tampil di level atas, siapa yang bisa diandalkan saat melawan tim-tim kuat Asia di babak selanjutnya, dan di mana saja kelemahan yang harus dibenahi. Secara keseluruhan, meskipun secara matematis tidak menentukan, secara teknis dan mental, laga melawan Jepang adalah sebuah panggung ujian. Dan jika dimaknai dengan benar, ini bisa menjadi titik penting dalam proses pematangan timnas Indonesia. Pertandingan melawan Jepang adalah lebih dari sekadar laga 90 menit. Ini adalah momen untuk menunjukkan harga diri, semangat, dan tekad bangsa. Meskipun hasilnya tak lagi menentukan tiket ke Piala Dunia, kesempatan ini adalah panggung untuk membuktikan bahwa Indonesia bukan hanya tim pelengkap, tapi tim yang sedang tumbuh dan siap bersaing di level tertinggi Asia. Jangan pernah remehkan makna sebuah pertandingan. Ketika kamu berdiri di lapangan, mengenakan lambang Garuda di dada, kamu membawa harapan jutaan rakyat Indonesia. Kemenangan tidak selalu diukur dari skor akhir, tapi dari keberanian untuk bertarung, untuk tidak menyerah, dan untuk menunjukkan bahwa kita punya semangat juang. Melawan tim sekelas Jepang adalah kehormatan, tapi juga tantangan. Dan tantangan ada bukan untuk ditakuti, melainkan untuk dihadapi. Ini adalah momen untuk belajar, berkembang, dan memberi pesan bahwa timnas Indonesia tidak takut bermimpi besar. Jangan pikirkan apa yang orang katakan, fokuslah pada usaha, kerjasama, dan semangat. Karena satu hal yang tak bisa diukur dengan statistik adalah hati yang berani. Dan tim dengan hati yang berani bisa membuat keajaiban. Ayo Garuda, terbang lebih tinggi. Buktikan bahwa kita layak diperhitungkan. Kita belum selesai, kita baru mulai. Pelatih Jepang waspadai performa kokoh Jai Idzes di lini belakang timnas Indonesia. Pelatih tim nasional Jepang, Hajime Moriyasu, menyoroti kekuatan pertahanan timnas Indonesia yang dinilainya tampil sangat solid. Ia menyebut, kokohnya barisan belakang skuad Garuda tak lepas dari kontribusi besar Jai Idzes, bek tangguh yang jadi andalan Indonesia. Dalam konferensi pers jelang laga, Moriyasu menyampaikan bahwa Jepang tidak boleh meremehkan lawannya. Indonesia adalah tim yang sangat kompak. Menurut saya, peran Jai Idzes sangat vital di jantung pertahanan mereka, ucapnya, Senin, 9 Juni 2025. Pertandingan ini merupakan laga terakhir grup C dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yang akan digelar di Stadion Panasonic Suita, Osaka, hari ini, 10 Juni 2025. Kedua tim sudah memastikan diri lolos ke fase berikutnya, namun gengsi tetap dipertaruhkan. Jepang siapkan strategi khusus hadapi Idzes dan kawan-kawan. Pelatih yang sudah beberapa kali membawa Jepang lolos ke turnamen besar ini menegaskan bahwa timnya telah mempersiapkan diri dengan matang. Ia juga menyampaikan bahwa para pemain Jepang akan berusaha menembus rapatnya pertahanan Indonesia. Jai tampil sangat disiplin sebagai bek tengah. Kami harus bekerja ekstra untuk mencetak gol, lanjut Moriyasu. Ia berharap lini serang Samurai Biru bisa tampil efektif agar bisa mengamankan kemenangan di kandang. Meski Jepang telah memastikan tempat di Piala Dunia 2026, Moriyasu menegaskan bahwa laga ini tetap penting sebagai bagian dari persiapan menghadapi lawan-lawan lebih berat di masa depan. Fokus Indonesia tetap optimal meski lolos. Di sisi lain, skuad Indonesia juga tak ingin melewatkan laga ini tanpa memberikan perlawanan sengit. Jai Idzes sendiri sebelumnya menyatakan bahwa kondisi tim dalam keadaan prima dan siap tampil habis-habisan. Dengan absennya beberapa pemain kunci, pelatih Indonesia Patrick Kluivert akan mengandalkan kekompakan tim dan kemampuan individu seperti Jai Idzes yang sudah terbukti bisa menjaga kestabilan lini belakang. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam performa dan reputasi timnas Indonesia, khususnya dari sisi pertahanan. Ketika pelatih sekelas Hajime Moriyasu, yang telah membawa Jepang bersaing di level tertinggi sepak bola Asia dan dunia,
secara terbuka mengakui kekuatan lini belakang Indonesia dan menyebut nama Jai Idze secara khusus, itu mencerminkan adanya rasa hormat yang besar terhadap kualitas individu maupun kolektif tim Garuda. Jai Idze berhasil membuktikan bahwa pemain naturalisasi pun bisa menjadi aset penting jika dipilih dan dipersiapkan dengan tepat. Dia tidak hanya menambal kekurangan di lini belakang, tapi juga menghadirkan ketenangan dan kepemimpinan dalam situasi tekanan tinggi. Fakta bahwa Jepang, yang dikenal memiliki sistem permainan sangat rapi, merasa perlu merancang strategi khusus untuk menembus pertahanan Indonesia menunjukkan adanya perkembangan pesat dalam level permainan Indonesia secara keseluruhan. Dari sisi mentalitas, ini bisa menjadi dorongan besar bagi para pemain Indonesia. Lawan tidak lagi memandang sebelah mata. Sekarang Indonesia bukan hanya peserta, tapi juga penantang serius yang bisa menyulitkan tim-tim besar. Namun, tantangannya ke depan adalah menjaga konsistensi. Jika momentum ini bisa dijaga, bukan tidak mungkin Indonesia bisa menembus level yang selama ini hanya dianggap mimpi, bersaing di putaran final Piala Dunia. Situasi ini adalah bukti nyata bahwa kerja keras, disiplin, dan keyakinan bisa mengubah pandangan dunia terhadap sebuah tim. Ketika pelatih tim sekelas Jepang memberikan perhatian khusus pada timnas Indonesia, itu berarti perjuangan kalian telah membuahkan hasil yang nyata. Jangan pernah meremehkan dampak dari satu langkah maju. Jai Idze, dengan ketenangan dan ketangguhannya di lini belakang, telah membuktikan bahwa siapapun bisa jadi tulang punggung perubahan, asal punya tekad untuk terus berkembang. Ini bukan lagi soal membuktikan kepada orang lain, tapi soal membuktikan pada diri sendiri bahwa kita layak berdiri sejajar dengan yang terbaik. Untuk para pemain, staf, dan seluruh pendukung Garuda, teruskan semangat ini. Jangan puas. Setiap peluit pertandingan adalah kesempatan baru untuk membuat sejarah. Dunia sudah mulai melirik, sekarang saatnya membuat mereka kagum. Kita tidak hanya bertanding, kita berjuang demi harga diri, mimpi, dan masa depan sepak bola Indonesia. Tetap fokus. Tetap rendah hati. Tapi yakinlah, langit bukan batas, karena Garuda terbang lebih tinggi. Patrick Kluivert siapkan strategi khusus hadapi Jepang yang taktis dan terorganisir. Jelang pertandingan penting melawan Jepang, pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, memberikan apresiasi tinggi terhadap gaya bermain tim lawan. Menurutnya, Jepang adalah tim yang sangat disiplin dan memiliki struktur permainan yang rapi. Laga antara Jepang melawan Indonesia akan digelar di Stadion Panasonic, Suita, Osaka, pada Selasa, 10 Juni 2025, pukul 17.35 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini merupakan bagian dari matchday ke-10 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jepang tampilkan permainan rapi dan disiplin. Dalam persiapan timnya, Kluivert mengaku telah mempelajari permainan Jepang dengan seksama. Ia menilai bahwa pressing ketat dan kerjasama antar pemain menjadi kekuatan utama skuad asuhan Hajime Moriyasu tersebut. Jepang menunjukkan bahwa mereka mampu bermain dengan sangat terstruktur. Tekanan yang mereka berikan sangat efektif dan kualitas pemain mereka merata, ujar Kluivert. Pelatih asal Belanda itu juga mengakui bahwa keberagaman pemain berkualitas yang dimiliki Jepang memungkinkan mereka melakukan rotasi tanpa kehilangan performa. Ketika Anda punya banyak pemain bagus dan filosofi permainan yang jelas, Anda bisa melakukan pergantian pemain dengan mulus. Jepang patut diacungi jempol dalam hal ini, lanjutnya. Untuk mengimbangi hal itu, Kluivert menyatakan telah merancang strategi khusus agar timnas Indonesia bisa tampil kompetitif. Perubahan komposisi pemain. Salah satu langkah yang akan diambil Kluivert adalah dengan mengubah komposisi pemain utama. Beberapa nama seperti Marcelino Ferdinand dan Martin Paes sudah siap tampil dan berpotensi masuk starting 11. Kami sudah menganalisis laga Jepang saat melawan Australia. Mereka punya banyak pemain berkualitas, sehingga kami juga perlu menyesuaikan taktik dan pemilihan pemain, kata Kluivert. Walau hasil laga ini tidak berpengaruh besar pada kelanjutan kompetisi, mengingat Jepang sudah lolos langsung ke Piala Dunia dan Indonesia dipastikan melaju ke babak keempat, laga ini tetap penting untuk menentukan posisi akhir di klasemen grup. Dengan koleksi 12 poin, timnas Indonesia dipastikan finish di posisi ketiga atau keempat, yang cukup untuk melanjutkan perjalanan ke babak selanjutnya dalam kualifikasi. Lebih lanjut, situasi yang dihadapi timnas Indonesia jelang laga melawan Jepang bisa dibilang sebagai ujian besar sekaligus peluang penting. Meskipun pertandingan ini tidak akan memengaruhi kelolosan Indonesia ke babak selanjutnya, menghadapi tim sekelas Jepang tetap menjadi tantangan serius yang perlu disikapi dengan strategi matang. Patrick Kluivert tampaknya memahami betul karakteristik Jepang yang dikenal sebagai tim dengan disiplin tinggi, organisasi permainan yang rapi, dan kedalaman skuad yang kuat.
Ujiannya terhadap cara bermain Jepang menunjukkan bahwa ia tidak meremehkan lawan sedikitpun. Justru, ia tampak realistis dan mempersiapkan pendekatan yang berbeda untuk mengimbangi kekuatan tersebut. Rencana untuk merotasi pemain dan menyesuaikan taktik adalah langkah yang logis. Apalagi, beberapa pemain kunci Indonesia sudah kembali dan siap tampil. Ini memberikan fleksibilitas tambahan bagi Kluivert dalam membentuk tim yang kompetitif. Selain itu, laga ini juga bisa menjadi ajang uji coba taktik menjelang babak selanjutnya, di mana tantangan akan semakin berat. Namun yang paling penting adalah mentalitas para pemain. Meski hasil pertandingan ini tidak menentukan kelolosan, bertanding melawan tim papan atas seperti Jepang bisa menjadi tolok ukur sejauh mana perkembangan skuad Garuda. Jika Indonesia mampu tampil solid, meski tak menang, itu sudah menjadi sinyal positif bahwa mereka layak bersaing di level yang lebih tinggi. Secara keseluruhan, ini adalah momen penting untuk mengukur kemampuan, memperkuat chemistry tim, dan menguji taktik baru. Kluivert tampak sadar bahwa hasil akhir memang penting, tapi proses membentuk tim yang lebih matang jauh lebih krusial dalam perjalanan panjang menuju Piala Dunia. Pertandingan melawan Jepang bukan sekadar laga biasa. Ini adalah kesempatan emas bagi timnas Indonesia untuk menunjukkan bahwa Garuda mampu terbang tinggi, bahkan di langit yang dipenuhi raksasa Asia. Jangan pernah takut menghadapi tim besar. Justru disitulah karakter sejati diuji. Jepang mungkin datang dengan reputasi dan kekuatan yang sudah diakui dunia, tapi Indonesia datang dengan semangat, kerja keras, dan tekad untuk membuktikan bahwa kita layak dihormati. Setiap sentuhan bola, setiap tackle, setiap umpan adalah bagian dari perjuangan untuk bangsa. Bermainlah dengan hati, dengan keberanian, dan dengan semangat pantang menyerah. Karena kadang, bukan tim yang paling kuat yang menang, tapi mereka yang paling percaya. Jangan pikirkan hasil akhir lebih dulu. Fokus pada bagaimana bermain dengan disiplin, saling percaya, dan terus berjuang hingga peluit terakhir. Karena saat kalian memberi segalanya di lapangan, dukungan jutaan rakyat Indonesia akan menyatu dalam satu suara. Garuda di dadaku, semangat tak akan padam. Ini bukan hanya tentang mengalahkan Jepang. Ini tentang menunjukkan kepada dunia bahwa timnas Indonesia sedang bangkit. Dan kalian adalah bagian dari sejarah itu. Terbanglah, Garuda!